1 tahun, 1 janji, 1 rumah. Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Langkah kaki Sari menggema pelan di koridor panjang menuju gerbang keberangkatan. Di satu sisi, ia membawa koper kecil berisi pakaian dan dokumen. Di sisi lain, ia membawa berat yang tak bisa ditimbang, rindu yang belum sempat terjadi. Jaka berdiri di belakangnya, menggandeng tangan Arfan yang mengenakan kaos bergambar dinosaurus dan ransel kecil warna hijau. "Bu Guru mau ke luar negeri ya?" tanya Arfan polos, menengadah pada Sari. Sari berjongkok, menatap mata anak itu. "Iya, Nak. Bu Guru pergi belajar supaya bisa jadi guru yang lebih hebat. Tapi cuma sebentar. Nanti pulang lagi." "Sebentarnya berapa lama?" Sari menelan ludah. 1 tahun. Arfan terdiam. Matanya berkaca. Tapi dia tidak menangis. Ia hanya memeluk Sari erat-erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan rumah barunya lagi. Sebelum berangkat, mereka membuat satu janji. Di malam terakhir sebelum keberangkatan, mereka bertiga duduk di ruang tamu kecil itu, Sari diapit Jaka dan Arfan, dengan selembar kertas besar yang dilipat 3. Mereka menulis di situ. 1. Janji Sari, akan menelepon setiap hari pukul 20 waktu Indonesia. 2. Janji Jaka, akan mencatat setiap perkembangan Arfan, dari gigi copot sampai nilai ulangan. 3. Janji Arfan, akan menggambar setiap minggu dan mengirimkan via email ke Bu Guru. Mereka menamai kertas itu, perjanjian rumah kecil, bukan legalitas hukum, tapi ikatan hati. Beberapa bulan di Malaysia, Sari menjalani pelatihan intensif. Ia tinggal di asrama dosen, mengajar sebagai guru tamu di sekolah-sekolah internasional, dan menjadi mentor dalam program pembelajaran digital. Ia belajar banyak hal baru, metode pembelajaran berbasis proyek, sistem pendidikan inklusif, dan cara menghadapi anak-anak dengan latar belakang multikultural. Namun, setiap malam pukul 8, ia menghentikan segalanya untuk menelepon rumah. Di seberang telepon, suara Arfan terdengar ceria. "Bu Guru, aku gambar rumah kita tadi. Ada kamu, ada Paman Jaka, ada aku naik sepeda. Atau, hari ini aku bantu Paman cuci motor. Basah semua, tapi seru." Dan kadang, suara Jaka terdengar lelah. Tadi Arfan ngambek. Katanya temannya bilang dia anak adopsi. Tapi udah tenang sekarang. Kita ngobrol sambil makan pisang goreng. Sari akan diam sejenak, menahan tangis. Tapi ia tahu, rindu adalah bukti cinta yang tak pernah berhenti tumbuh. Tapi tak semua berjalan mulus. Bulan ke-7, Sari mendapat tawaran perpanjangan program. Jika menerima, ia bisa lanjut S2 dengan beasiswa penuh. Tapi itu berarti 2 tahun tambahan. Ia bimbang. Di satu sisi, ini peluang luar biasa. Di sisi lain, rumahnya menunggu. Ia menelepon Jaka. "Bang, aku ditawari lanjut S2. Tapi, aku takut kehilangan waktu dengan kalian." Jaka terdiam lama sebelum menjawab, "Aku pernah kehilangan kamu, RI. Tapi waktu itu karena kamu pergi sendiri, tanpa pamit, tanpa niat kembali. Sekarang beda. Aku tahu kamu pulang. Aku percaya. Tapi pertanyaannya, kamu percaya sama janji kita?" Sari menangis dalam diam. "Aku percaya, Bang. Dan aku pilih pulang." 3 bulan kemudian. Bandara Soekarno-Hatta. Penerbangan MH720 dari Kuala Lumpur mendarat pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sari berjalan keluar dari pintu kedatangan dengan langkah cepat. Matanya mencari-cari. Dan di sana, di balik pagar penjemputan berdiri Jaka, mengenakan kemeja yang disetrika tak terlalu rapi, dan Arfan yang lebih tinggi beberapa sentimeter. Di tangannya, Arfan memegang karton bertuliskan, "Selamat datang Bu Guru rumah kita hati merah 2. Sari menahan tangis. Ia berlari kecil, memeluk Arfan, lalu menatap Jaka. "Aku pulang," katanya pelan. "Dan rumahnya masih di tempat yang sama," jawab Jaka, menepuk bahu Sari lembut. Malam itu di rumah, mereka duduk di teras, dengan bintang-bintang bersinar terang di atas langit Sukamaju. Arfan tidur lebih awal karena lelah. Sari duduk bersandar di bahu Jaka. "Bang, HM, kalau aku ambil S2, kamu bakal tetap nunggu?" Jaka tertawa pelan. "RI, kamu tahu kenapa aku dulu rela dibenci? Karena waktu kamu pergi, aku gak bisa larang. Tapi sekarang, kamu pulang karena pilihanmu. Bukan karena kewajiban." Sari menatapnya. "Sekarang, kalau kamu mau kemanapun, aku bakal ikut. Karena rumah itu bukan lagi tempat tapi orang yang kita pulangin."